Seperti biasa di jam istirahat, beberapa karyawan suka berkumpul di dapur. Terlebih para gadis. Mereka suka berkumpul sambil membahas sesuatu. Kali ini tema pembicaraan mereka adalah Rashid dan Diva. Pak Rashid itu so sweet banget sih, kata salah satu karyawati di sana. Yang satu lagi berkata sambil membayangkan sesuatu. Aku jadi iri sama Diva. Dia sangat beruntung. Pak Rashid jatuh cinta sama dia. Ada tidak ya satu lagi laki-laki seperti Pak Rashid buat aku? Susi lalu berkata, ada, banyak di pasar. Temannya itu berkata, ih Susi apaan sih? Aku kan bertanya serius. Susi lalu terdiam dan berkata dalam hati, kamu sangat beruntung Diva. Pria idaman semua wanita di sini, bahkan mungkin juga di luar sana, menaruh hatinya padamu. Lamunan Susi terhenti ketika salah satu temannya menepuk punggungnya dan berkata, iya kan Sus? Susi yang terlihat salah tingkah berkata, oh iya. Padahal Susi tidak mengerti maksud dari temannya itu. Lalu Susi berkata kepada semua temannya, apakah kalian tidak sakit hati mengetahui hal ini? Semua teman Susi saling berpandangan dan kemudian salah satu temannya berkata, tidak, kami memang sangat mengagumi dan mendambakan Pak Rashid. Tapi kan Diva sahabat kita. Jadi kalau Pak Rashid memilih Diva, ya tidak apa-apa. Kita sih bahagia-bahagia saja. Asal jangan Jessie atau Rose. Iya kan? Yang lain pun menjawab, iya benar, kami justru mendoakan Pak Rashid segera meminang Diva. Wah, seperti Cinderella saja ya kisah mereka. Lalu semua tersenyum bahagia. Susi pun tersenyum dan berkata, syukurlah kalau begitu teman-teman. Sementara di rumahnya, Jessie sedang mencari ide untuk memisahkan Rashid dengan Diva. Rose yang sedang menikmati kue kesukaannya berkata, tidak bisakah kamu duduk tenang, Jess? Aku pusing melihatmu dari tadi mondar-mandir di depanku. Jessie terlihat kesal dengan ucapan Rose. Kamu sendiri? Dari tadi kerjaanmu cuma makan. Tidak bisakah kamu membantuku berpikir? Rose dengan santai berkata, maaf Jess, bukannya aku tidak mau membantumu mencari ide. Tapi saat ini, aku sedang sangat lapar. Jadi, aku tidak bisa berpikir. Jessie lalu berkata dengan nada mengejek Rose. Oh iya, benarkah itu? Bukannya selama ini kamu memang tidak pernah punya ide? Makanya, otak diupdate dong sis. Jangan wajahnya saja yang diupdate. Tiap hari dibawa ke salon. Mendengar ucapan Jessie, kali ini Rose yang merasa kesal. Beberapa hari kemudian, Susi melihat Diva sedang bersiap-siap ke kantor. Susi lalu berkata, Diva, kamu yakin ibumu sudah bisa ditinggal? Diva berkata, iya Sus.
Insya Allah ibu akan baik-baik saja. Lagi pula, aku kan harus mencari sewaan rumah. Karena sekarang ibu bersamaku. Otomatis aku lebih banyak membutuhkan uang untuk membayar rumah. Susi kembali berkata, "Diva, rumah ini cukup besar untuk kita semua. Jadi aku rasa kamu tidak perlu mencari rumah sewaan." Diva tersenyum dan berkata, "Terima kasih Sus. Kamu memang sahabatku yang sangat baik. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikanmu. Dan juga ayah ibumu. Lagi pula, sampai kapan aku akan tinggal di sini terus?" Susi menatap Diva yang berdiri di hadapannya dan berkata di dalam hati, "Sampai Pak Rashid menikahimu, Diva." Melihat Susi melamun, Diva memeluknya dan berkata, "Terima kasih sudah memikirkan aku dan ibuku, Sus. Tapi aku juga merasa tidak enak terus merepotkan kamu dan keluargamu. Meski aku tahu kamu dan keluargamu tidak punya pikiran begitu. Tapi tetap saja aku merasa tidak enak. Jadi tolong mengertilah." Susi kemudian mengangguk lalu keduanya berangkat ke kantor bersama-sama. Saat tiba di kantor, semua teman Diva terlihat senang melihat Diva kembali bekerja. Diva merasa teman-temannya terlihat bersikap berbeda dari biasanya. Lalu dia berkata kepada Susi, "Apakah kamu juga merasakan ada hal yang aneh dengan teman-teman kita?" Susi berkata, "Tidak ada. Mereka sama seperti biasanya. Itu perasaanmu saja." Diva berkata, "Benarkah ini perasaanku saja?" Susi kemudian menarik tangan Diva dan mengajak Diva ke ruang rapat sambil berkata, "Iya, itu hanya perasaanmu saja. Ayolah, sebentar lagi Pak Bos datang." Dan memang benar apa yang dikatakan Susi. Sesaat setelah mereka duduk, Rashid memasuki ruangan dengan cara berjalan yang terlihat begitu gagah dan keren. Setelah briefing dilaksanakan, Bayu mengumumkan kabar bahagia kepada Rashid dan juga teman-temannya, yaitu kabar pernikahannya dengan kekasihnya tercinta. Rashid dan semua karyawan di sana sangat bahagia mendengar kabar bahagia itu, termasuk Diva. Saat Diva hendak membersihkan kamar mandi, tiba-tiba Susi menarik tangannya dan berkata, "Diva, kenapa kamu di sini?" Diva terlihat heran lalu berkata, "Apa maksudmu, Sus?" Susi lalu mendorong Diva menuju pintu ruangan Rashid dan berkata sambil tersenyum, "Tugasmu kan membersihkan ruangan Pak Bos." Wajah Diva terlihat kesal dengan sikap Susi. Namun Susi mengedipkan mata padanya dan memberinya jempol. Dengan perasaan terpaksa, akhirnya Diva masuk ke ruangan Rashid. Melihat Diva berdiri di depan pintu sambil memegang sapu dan beberapa peralatan kebersihan lainnya, Rashid tersenyum dan berkata, "Diva?" Diva hanya terdiam dan tertunduk tak menjawab sapaan dari Rashid. Lalu Diva melangkah ke belakang Rashid dan membersihkan sudut-sudut ruangan itu. Diam-diam, Rashid tersenyum karena kini Diva telah kembali ke kantor. Sesekali Rashid melirik Diva yang sedang menyapu lantai ruangannya. Diva juga membersihkan semua jendela yang terlihat ada sedikit debu yang menempel.
Tanpa sengaja Diva melirik Rashid yang kebetulan juga sedang meliriknya. Lalu keduanya berpaling dan tersenyum malu karena ketahuan curi-curi pandang. Tidak lama kemudian Diva mengambil sebuah kursi yang pernah dia pakai untuk membersihkan langit-langit ruangan Rashid itu. Melihat hal itu, Rashid tahu tujuan Diva. Dia kemudian berdiri dan mencegah Diva dengan memegang kedua lengan Diva yang sudah bersiap menginjakkan kakinya di kursi. Rashid berkata, "Jangan Diva, itu berbahaya. Kamu bisa jatuh." Diva menatap Rashid, begitu pula dengan sebaliknya. Kemudian Diva berkata, "Tapi Pak Bos, di sana ada debu-debu yang kasat mata, maka harus dibersihkan." Rashid tersenyum mengingat perkataannya dulu saat dia menyuruh Diva membersihkan langit-langit ruangannya. Rashid menatap Diva dan berkata, "Biarkan debu-debu itu di sana, selagi dia tidak mengotori hati ini," sambil menaruh telunjuknya di dada Diva. Hal itu membuat Diva tersipu malu dan membuang muka. Kemudian dengan lembut Rashid menyentuh wajahnya dengan tangannya yang putih bersih.